Kesempatan sebelum ini kita mengidentifikasi siapa yang disebut siddiq. Karena orang yang siddiqin inilah kita harus temukan, karena kita diperintah untuk bersama-sama dengan orang siddiqin. Ini tegas sekali perintahnya itu untuk bersama-sama dengan siddiqin. Dalam surah At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, bandaklah kamu bersama-sama, selalu bersama-sama dengan orang yang siddiq. Bersama-sama dalam arti ya bisa mengikuti majelis taklim, ikut sebagai guru dan sebagainya, dan menjadi tradisi Islam selama ini orang terus berkutat dengan itu. Kemudian pada ayat 177 surah Al-Baqarah dipaparkan mengenai orang siddiqin itu, ya. Tapi pada posisi membenarkan, bukan orang, belum menjadi orang, yaitu yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi dan sebagainya. Kemudian orang yang melakukan infak, ya. Dilanjutkan dengan orang yang telah beribadah, ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah 1-5 itu yuqimunas shalah. Kalau ini wa aqamas shalah, sudah melaksanakan, ya, sembahyang, zakat dan sebagainya. Kemudian tergambar kita orang budi pekertinya baik, ya, dengan memberikan gambaran memenuhi janji, ya, terhadap apa yang dijanjikan. Kalau orang memenuhi janji, sudah pasti dia tidak bohong, sudah pasti dia tidak sombong. Karena memenuhi janji itu mengandung makna bukan itu saja. Kita memenuhi janji, apa yang kita pernah janjikan itu menghargai orang juga, ya. Kemudian digambarkan orang yang pesabar. Nah, dalam urusan sabar, orang ini sudah pesabar. Sabar dalam kesulitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam perang. Nah, itulah ulaika, itulah mereka shadaqa, yang membenarkan. Artinya pada posisi membenarkan sesuatu yang dibenarkan itu dilaksanakan. Sebenarnya membenarkan itu bisa dalam arti suatu kewajiban dilaksanakan. Nah, itu mengandung arti membenarkan. Nah, pada posisi ini orangnya masih pasif, ya, belum bergerak. Ya. Nah, sekarang sudah kita gambarkan pula kemarin, akhir orang seperti ini digambarkan dalam surah Al-Imran ayat 16, 17, 18. Ya, orang yang seperti ini, bayangkan ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi, ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Tuhan menyaksikan bahwa Allah itu tidak ada lain selain Allah, itu Dia. Nah, itu Dia sendiri yang menyaksikan bahwa
tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian wal malaikatu wa ulul ilm. Nah, ya, yang menyaksikan juga adalah para malaikat, para orang yang berilmu. Nah, apakah Siddiqin termasuk orang yang berilmu? Maka dilihat ayat-ayat sebelumnya, gitu ya. Ayat-ayat sebelumnya itu menggambarkan bagaimana proses menuju kesaksian Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya ya, kami telah beriman. Nah, menggambarkan yang telah dijelaskan dalam rinci dalam surah Al-Baqarah 107. Beriman kepada siapa? Ya kan? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab. Ya, Rabbana amanna, Rabbana innana amanna. Sesungguhnya masih meyakinkan dirinya. Ya, ada lagi doa, tidak ada innana, Rabbana amanah, ada di dalam surah Al-Mu'minun. Artinya betul-betul sudah tidak ada kecenderungan meyakinkan. Kalau di sini ada seolah-olah dia perlu meyakinkan. Rabbana innana amanna farfir lana dzunubana. Jadi sesuatu yang baru, ya, menyadari karena beriman kepada Allah dan seterusnya, maka farfir lana itu adalah kesadaran, ya, merasa berdosa. Ini terkait dengan tekad kita ingin belajar, ya. Dalam surah Al-Baqarah 185, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, mereka berkata, kami dengar, kami pelajari, kami tekuni, kami bicarakan. Kalau ada selisih-selisih, hasilnya akan kami taati, akan kami laksanakan. Itu tekad kita, ya. Tapi kalau seandainya kami kekeliruan, kesalahan kami, kehilafan kami, ilmu tidak sampai sebanyak yang kau berikan, maka ampunilah, senur standar, ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka, ampuni kami menurut standar. Kadang-kadang kita merasa berdosa itu menurut kita, tapi menurut standar Allah SWT itu. Sehingga kesadaran itulah muncul, farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya ini orang pelaku as-sabirin, pesabar, was-shadiqin, pembenar, wal khanitin, peyakin, wal munfikin, yang memberi infak, penginfak, wal mustaghfirin bil ashar, orang yang pemohon ampun. Baru syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, termasuk yang orang berilmu juga menyaksikan la ilaha illallah. Apakah
termasuk orang berilmu, mereka-mereka yang bersabar, pembenar, peyakin, penginfak, ya, pemohon ampun. Apakah termasuk orang berilmu? Nah, itu ya. Jadi kalau kita sabar, untuk menjadi pesabar, dari sabar menjadi pesabar itu tidak mudah. Tidak mudah. Artinya kita memahami tauhid, ya, mengerti apa-apa yang menjadi keputusan Allah SWT, mengerti sifat-sifat Allah, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu musibah, ya, baik petunjuk dalam menggerakkan kita kepada suatu pengabdian yang tinggi, ya, apakah menghindari cobaan-cobaan, menghindari untuk melaksanakan hal-hal maksiat, sabar kita, ya, itu berarti orang yang mengenal Allah SWT. Saya kira begitu, ya, orang yang yakin, orang yang mengeluarkan infak sebesar-besarnya. Nanti kita pelajari infak itu sudah saya tulis, ya, bertingkat-tingkat infak itu, pengorbanan kita itu bertingkat-tingkat, ya. Di dalam Quran, ya, digambarkan bagaimana jalannya infak itu bertingkat-tingkat. Pertama yang paling kita kenal, yang sering dibicarakan, orang yang berinfak dalam keadaan sempit atau lapang. Mengapa orang bisa berinfak dalam keadaan sempit atau lapang? Itu ada ilmunya, ya kan? Kemudian orang yang berinfak transaksional dalam surah, kalau tadi dalam surah Al-Imran ayat 134, ya. Ini dalam surah Al-Furqan. Orang yang berinfak tidak kikir dan tidak boros. Artinya orang berinfak itu rasional, bertingkat-tingkat, ya. Nanti dalam surah Al-Furqan kalau tidak salah 67 atau 66, ya. Kemudian berinfak yang sangat besar, terus meningkat. Ya, nanti kita belajar masalah infak itu, ya. Nah, itulah kira-kira akhir dari capaian orang yang membenarkan menjadi pembenar. Nah, sekarang prosesnya, orang yang membenarkan berproses di dalam surah Az-Zumar. Kita lihat, ya. Yang tadi orang pembenar yang pasif, sekarang dia aktif. Jadi kalau orang yang tahu kebenaran, kalau dia melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu yang tidak benar mengenai agamanya, nah, maka dia akan melakukan pembenaran, baik melalui tulisan maupun dalam pemberian dalam tausiah dan seterusnya sebagai alat-alat yang merupakan saluran. Ini kita lihat ayat 34, ya, surah Az-Zumar. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan Nabi Muhammad yang telah datang membawa kebenaran. Nah, jadi segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam kebenaran, gitu ya, dan ada yang membenarkan, wasaddaqo bih, ada yang membenarkan, membela, ya. Bagaimana kita mendapat cerita mengenai Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memperoleh gelar Siddiq, ya. Gelar Siddiqin. Gelar itu diperoleh ketika dia membenarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, di mana pada saat itu orang nggak percaya
tapi dia benarkan. Nah itu ya, dia kembali. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang bertakwa. Sama di dalam Al-Baqarah 177 ya. Lahum ma yasha'un. Bagi mereka ya, apa yang dia inginkan, ma yasha'un na inda rabbihim. Apa yang diinginkan, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Apa yang diinginkan ya? Apa saja yang diinginkan? Wa zalika jazaa'ul muhsinin. Mereka itulah gambaran ganjaran bagi orang yang muhsinin. Kita menemukan beberapa orang termasuk kategori muhsinin. Satu, orang yang ada keinginan untuk berjihad, muhsinin juga ya, di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang terakhir. Kemudian gambaran orang muhsinin di dalam surah Luqman ayat 2 dan seterusnya, menggambarkan orang yang muhsinin itu setelah melakukan langkah-langkah untuk membela agama kita terkait dengan intrik-intrik yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Dia mempunyai kepekaan terhadap segala sesuatu yang akan mengganggu ya, akan mengganggu agama kita. Itu orang muhsinin kedua. Kemudian orang muhsinin di dalam surah Al-Baqarah ayat 95 ya, orang muhsinin yang melakukan infak yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir ini adalah orang muhsinin, ini berkait dengan ilmu. Ada 4 ya. Jadi orang muhsinin terkait dengan ilmu, terkait dengan jihad, terkait dengan kondisi perkembangan jiwanya yang melihat hal-hal yang bisa mengganggu agamanya ya. Termasuk juga yang berjuang ya, yang berjuang bagaimana kita lihat ya, saudara-saudara kita yang membangun sekolah, membangun majelis taklim dan sebagainya. Orang yang berinfak ya. Saya kira kita sampai di sini dulu, sudah selesai ya. Nah sekarang yang akan datang ya, saya gambarkan Allah memerintah kita untuk bersama-sama orang siddiqin. Itu perintah. Kemudian siapa sih orang siddiqin itu? Oh, orang siddiqin itu tergambarlah di dalam Al-Baqarah 177. Kemudian orang siddiqin itu tergambarlah aktivitas dia. Jadi kalau kita melihat seorang ulama yang betul-betul memahami ya pendidikan dan sebagainya, sebab bisa kita tertipu oleh setan ya. Maka sebenarnya ini cara Allah memberikan pengawalan terhadap keilmuan kita supaya mendapat ilmu yang benar gitu ya, sesuai dengan apa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.